Ah. Wah, wah ini. Huh. Oh, saya menjadi orang biasa sekarang tanpa ada jas, tanpa ada sepatu ya kan, dan saya nyigar. Smoke people, kaget ya, masih kaget ini. Oke. Lagi ngelamun loh, Mas. Lagi ngelamun tiba-tiba langsung gel. Ya sorry, memang suara saya intonasinya kayak letusan gunung Merapi. Der gitu. Pasti yang di luar sini pasti pada kaget tuh mbaknya itu. Langsung kaget dulu. Oke, smoke people, wah, ini panggilan baru nih. Biasanya kalau saya manggil tuh, halo cigar lover. Karena ini kita lagi di rumah yang berbeda. Wah, di rumah yang berbeda. Kayaknya nggak rumah lah ya Om ya. Tapi di panggung yang berbeda sih. Ya, gitulah. Tapi panggung yang sama, kita akan bahas tentang dunia tembakau dan dunia cerutu. Nah, kali ini kita ada di channelnya Om Fred Table. Smoke people. Tapi cerita sedikit nih, akhirnya nih ya, cerita sedikit. Sudah lama sebenarnya saya mancing Om Fred ini, ayo Om, tampil. Beliau selalu, nanti dulu mas. Tapi tiba-tiba nih pas kemarin ya Om ya? Ya. 2 minggu yang lalu lah ya, 2 minggu yang lalu saya diajak meeting untuk ayo mas, kita bikin channel untuk membongkar semua dunia tentang sigar, tentang tembakau. Akhirnya wah langsung saya teriak tuh, oke saya gaspol Om gitu loh. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya nih, saya pengen tanya dulu nih, kenapa sih Om kok tiba-tiba mau gitu loh, akhirnya muncul di permukaan gitu ya? Kenapa sih sebenarnya? Cerita awalnya gimana? Kita bahas itu dulu nih biar pada paham dulu tuh. Apa ya? Sebenarnya sih untuk saya muncul itu lebih ke didorong sih Mas. Lebih ke didorong sama saya ya? Enggak sih, jadi lebih ke ayo harus muncul, lebih ke untuk menjawab. Karena saya sebelumnya kan beberapa teman-teman para penyigar, para smoke people lah kita bilang ya. Smoke people. Itu banyak berdiskusi dengan saya dari forum WA, dari telepon, mereka banyak berdiskusi tentang cerutu. Dan dari situ kan, daripada saya jawab satu-satu, mereka bertanya satu-satu. Betul. Ya kenapa tidak kita untuk bikin sebuah channel yang mampu untuk menjawab banyak hal. Mampu menjawab banyak hal dan juga bukan hanya buat orang yang bertanya, tapi untuk buat orang yang pengen tahu. Betul. Gitu sih Mas, lebih awalnya. Iya, karena jujur gini Om, sebenarnya ya saya sebenarnya baru sih juga main dunia sigar baru setahun. Dan kenal Om Fred juga baru beberapa bulan. Sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita tahu gitu loh. Salah satunya nih, ini salah satunya ini yang bakal kita bahas sebenarnya malam ini. Malam ini apa? Ya malam inilah, sore ini ya, sore ini yang akan kita bahas. Satu topik yang sangat penting tentang dunia sigar. Yaitu tentang, wah, penasaran nggak Om? Apa tuh? Penasaran nggak teman-teman nih? Wah, penasaran. Jadi, saya pun nggak tahu ya sebenarnya ini apa yang mau dibahas. Jadi ini saya datang udah spontan aja. Iya, ya. Jadi tahu deh. Yang kurang ajarin teman-teman semua nih. Ini kurang ajarin teman-teman nggak ngasih tor tiba-tiba langsung ngajakin Om Fred ngomong, wah kacau teman-teman. Tapi sebenarnya ini saya sudah dibisikin sama tim kreatifnya nih. Sebenarnya ada poin-poin penting yang saya pun akhirnya bertanya. Mungkin teman-teman smoke people pun yang di luar sana juga bertanya. Dunia sigar kan sekarang lagi berkembang ya. Sangat berkembang, khususnya di Indonesia itu sangat berkembang. Banyak banget sigar aficionado, terus juga sigar-sigar aficionado milenial terutama ya. Kayak teman-teman sekarang yang lagi ada di belakang kamera ini lagi pada mencintai sigar banget. Ditambah lagi ada home production sigar juga yang udah mulai berkembang, yang sudah mulai naik gitu loh trennya sekarang. Tetapi masih banyak paradigma ataupun stigma lah ya, pola pikir yang menganggap bahwa wah sigar itu eksklusif tuh. Sigar itu harus dinikmati oleh orang-orang yang punya strata di atas normal ibaratnya. Ya strata tinggi lah. Iya, nek bahasa Jawane nek tuku wedangan yang warung kopi ki ra ndelok buku menu. Ya. Nek jajan nih aku rasa ndelok buku menu. Harganya berapa, cari yang paling mahal? Paling mahal. Mending nek paling mahal. Aku meh tuku kuwi. Tapi nggak lihat menu Om. Ya. Itu paradigma kayak gitu tuh sebenarnya menurut Om Fred nih.
bener nggak sih kalau kita itu harus menikmati sigar ataupun menikmati satu batang cerutu tuh harus melewati hal itu sih, taraf itu, strata itu gitu loh. Oke. Karena jujur ini saya penasaran juga sih Om, karena saya belum nek dikatake sugih yo urung, nek dikatake dedet ake yo urung, punya duit banyak yang nggak banyak gitu, tapi saya pengen nikmati sigar gitu. Gimana Om, menurut Om Fred nih? Oke, nggak bisa dipungkiri itu sebenarnya bahwa cerutu itu mahal. Iya betul. Artinya bahwa dari proses dari bahan sampai ke proses ke pelintingan sampai ke proses akhirnya jadi itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Betul. Dan di situ itulah yang membuat cerutu itu mahal. Nah, kalau saya melihat kok kesannya jadi kalau cerutu itu menjadi suatu barang yang eksklusif atau hanya orang-orang yang mempunyai strata tinggi atau dari sisi ekonomi betul. dari sisi jabatan dan sebagainya. Itu bisa salah, bisa tidak, Mas. Kalau saya melihat dari sisi pertama adalah dari sisi ekonomi. Artinya kalau orang membeli cerutu, artinya dia kan harus mengeluarkan uang lebih. Iya. Artinya kalau misalnya dari merokok ya, merokok itu paling nggak sekitar 20.000, 30.000 satu bungkus. Satu bungkus ya. Tapi dengan cerutu, kalau kita berbicara premium, itu rata-rata di atas 100.000. Betul. Artinya kan orang harus punya uang lebih untuk beli cerutu. Nah itu kalau saya lihat eksklusivitasnya di situ yang pertama. Yang kedua adalah saya anggap cerutu itu menjadi puncak dari orang menikmati tembakau. Top of content ya, ibaratnya ya. Jadi artinya banyak orang kalau sudah nyerutu, akhirnya dia berhenti untuk merokok. Artinya bahwa saya melihat bahwa cerutu itu menjadi ya topnya dari kita menikmati tembakau, Mas. Jadi berarti kalau kita sudah ngerokok cerutu itu sudah, artinya yang lain sudah jadi nothing gitu lah, Mas. Oke. Jadi nothing ya kita ambil yang pertamanya, istilahnya kita jadi yang tertinggi cara menikmati tembakonya. Itu yang saya lihat sih, Mas. Kalau dari perspektifnya itu, kenapa sih kok cerutu itu menjadi kesannya high? Hype ya. Bener. Tetapi tidak juga mengatakan bahwa kita harus kaya dulu atau kita harus mempunyai strata sosial maupun ekonomi tinggi. Kita dengan misalnya ya kita mahasiswa ya, kalau teman-teman di sini ya, teman-teman ya. mahasiswa gini ya, pengen ngerasain cerutu, itu sah-sah saja. Artinya kalau memang dari kantong belum ada, ya kita pilih yang jangan premium, Mas. Yes. Artinya jangan premium itu kita pilih cerutu-cerutu yang short filler. Itu harga lebih murah. Betul. Itu ada yang sekitar 20.000, 30.000 per batang. Ya. Itu jadi. Artinya enggak juga harus mempunyai strata ekonomi yang lebih, memiliki strata sosial yang lebih. Enggak mesti juga sih, Mas. Kayak gitu sih, Mas, jawaban saya. Berarti secara kesimpulan ya, secara kesimpulan untuk saat ini harusnya sigar itu mulai mengarah ke milenial muda. Semua orang pun bisa menikmati berarti Om ya? Semua orang bisa menikmati. Nah, semua orang bisa menikmati. Pertanyaan ini yang pasti banyak orang bertanya-tanya juga sebenarnya. Mungkin kalau kita biar enak nih, kita sambil nyigar. Kebetulan ada sigar juga nih. Boleh, ayo. Ada gorengan juga, ada kopi juga, ada air putih juga. Mungkin kita akan minum-minum dulu biar santai ya. Kebetulan kita disponsori oleh kopi hitamnya Indonesia. Nggak ada merek ini. Tapi ini kopinya enak loh ya. Kalau mau tanya merek nanti DM aja, DM saya nanti biar saya kasih tahu mereknya. Tapi ini Indonesia banget loh. Serius? Artinya bahwa pairingnya pakai kopi. Betul. Karena biasanya orang Indonesia merokok ya. Gitu rata-rata kalau orang merokok pairingnya kopi. Pairingnya kopi, benar. Nah, kalau sekarang kita nyerutu ya apa salahnya kita ngopi juga ya, Mas? Iya bener Om, bener itu. Ngapain harus pakai yang minuman Local wisdom. Bener, local wisdom. Kopi tuh minuman paling dahsyat di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman nggak percaya, bisa cobain nanti nyigar bareng sambil ngopi. Yuk kita nyigar dulu Om. Sambil nyigar kita juga bisa ngobrol-ngobrol. Ini kalau saya boleh kasih informasi ya, Mas. Boleh. Ini salah satu bikinan dari ya industri rumahan, Mas. Oh ya. Ini industri rumahan, saya coba untuk saya beli dan saya sudah berkomunikasi juga. Boleh nggak disebut namanya nih?
Oh, boleh banget, Boleh. Om. Nah, tujuan kita pun juga nanti akan arahnya ke sana juga, Om. Karena akan mendorong industri-industri rumahan yang dia concern di bidang sigar, terutama di bidang cerutu itu loh. Oke. Harus kita sebut namanya. Mungkin Oke. bisa disebut dong. Ini bikinan dari Mas Nano. Mas Nano Ya, ya, saya hanya sebutkan itu dulu dari Ya. Mas Nano. Dia dari Jawa Timur lah, Mas. dari timur ya. Saya sudah banyak berkomunikasi dengan beliau, ngobrol-ngobrol tentang cerutu buatannya, dan ini kebetulan beliau berikan saya sampel, Mas, untuk kita coba rasakan. Ayo kita coba rasakan. Ya kita coba langsung rasakan aja. sambil ngobrol-ngobrol ya. Tapi secara garis besar ini, kalau kata orang-orang kan konstruksi itu yang paling utama adalah konstruksi. Setuju. Konstruksi adalah konstruksi. Sigar itu yang paling utama adalah konstruksi. Iya. Ini konstruksinya oke sih. Dari draw juga enak. Nah kita cobain dulu sambil ngobrol-ngobrol, makan gorengan. Local wisdom banget nih. Nyigar sambil makan gorengan dan ngopi-ngopi. Teman-teman mau nyigar? Mau nyigar nggak? Senyum-senyum aja. Loh, sekarang tuh sigar kan tadi sudah dibilang Om Fred tuh, sigar tuh kita harus melewati strata yang khusus. Semua orang bisa nyigar gitu loh. Ya untungnya saya bisa nyigar gratis nih ya. Kasihan teman-teman semua. Makanya bikin channel YouTube tentang sigar, bisa nyigar gratis. Bercanda lo ya. Jangan dimasukin ke hati lo. Iki ada. Oke, saya coba pakai ini deh. Mas, ente Mas. Lo, silakan, monggo. Main. Oke, enak. sama. So mungkin Wah, setelah ini mudah-mudahan bisa relax ya. Kita relax aja, nyantai aja. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya nanti yang di belakang tuh tanyain aja biar kita bisa dapat insight baru nih. Kebetulan Om Fred lo ini bukan orang sembarangan lo, Cili. Nah Om nih selagi bakar itu saya nanya nih. Aduh jadi ngeblank nih gara-gara nyigar ngeblank pertanyaan saya nih. Sebenarnya gini Om, sigar itu kan sama-sama produk tembakau. Sama-sama produk yang berasal dari tembakau, sama kayak rokok. Kalau menurut Om Fred, eksklusivitas itu yang didapatkan dari sebuah sigar, branding eksklusif, itu sebenarnya mulainya dari mana sih Om? Awal mulanya, saya tuh bingung tuh kok. Jujur nih, saya nonton kalau teman-teman nonton juga lah pasti ya film mafia tuh pasti sigar. Terus film-film tentang pejabat-pejabat dunia itu pasti ada sigar. Film-film tentang orang-orang kaya, pengusaha itu pasti ada sigar. Akhirnya orang termindset, wah orang kaya itu pasti pakai sigar. Orang-orang mafia pasti pakai sigar. Sebenarnya awal mulanya itu muncul sigar is exclusive product. Itu dari siapa sih Om? Bukan dari siapa lah, dari mana sih sebenarnya awalnya? Ya, sepengetahuan saya sih, mungkin bisa kalau salah saya bisa koreksi ya Mas. Iya, oh nggak apa-apa salah. Kita tuh tempatnya salah gitu loh, nggak apa-apa. Awal bermula dari kenapa sigar itu menjadi sebuah hal yang eksklusif ya, awalnya muncul dari sigar menjadi alat pertukaran diplomasi gitu lah Mas. Ya saya pernah dengar ceritanya. Diplomasi gitu ya, jadi menjadi alat diplomasi lah. Itu mungkin saya kalau nggak salah itu berawal dari Dubai. Mereka berdiplomasi juga dengan cerutu. Akhirnya dari cerutu itu mulai itu menjadi hal yang ya eksklusif ya. Terlepas dari memang cerutu itu memang eksklusif Mas, karena dari sisi bahan, dari sisi pembuatan, dari produksinya memang eksklusif, memang. Tapi kalau dari sisi yang lain ya itu tadi mungkin karena awalnya cerutu itu menjadi alat diplomasi sih Mas. Sebenarnya tapi untuk itu ya. Untuk di dalamnya bagaimana saya kurang tahu sih Mas. Saya lebih banyak main di dapur sih Mas. Ibarat koki itu yang tukang olah masaknya ya. Tapi pertanyaan saya lagi nih sebenarnya. Karena jujur saya kan sudah ya sedikit banyak mendalami dunia cerutu hampir setahun lah kurang lebih ya. Dan lingkungan saya itu kan kebanyakan rokok. Artinya yang masih konsumsi rokok, mereka tuh nganggap sigar tuh masih barang eksklusif, mainan elegan, mainan mahal orang ibaratnya tuh. Nah, banyak kadang-kadang stigma yang bilang, wah saiki dolanannya cerutu, mainannya cerutu, mainannya sigar. Wis banyak nih duitnya, traktir lah gitu loh. Mbok ayo traktir gitu-gitu. Padahal sebenarnya kan saya pun juga pakai sigar-sigar yang murah-murah juga, ibaratnya ada juga sigar-sigar yang
Bahkan kita tahu tuh ada Arizona tuh harganya 3.000 itu per batang gitu kan, yang masih murah-murah. Nah, supaya orang tuh paham sebenarnya, sigar tuh memang eksklusif, tapi sebenarnya kita bisa konsumsi itu. Nggak harus orang kaya pun bisa konsumsi sigar gitu. Menurut Om Fred gimana tuh Om? Biar kita clarified gitu, klarifikasi ke orang-orang tuh Om. Pandangan saya ya Mas, jadi kita bukan mau merubah stigma, tapi kita berjalanlah beriringan dengan stigma itu. Artinya bahwa kita nggak harus menjadi, kembali lagi tadi jawaban saya, kita nggak harus jadi orang eksklusif. Kita nggak harus jadi ini. Lebih ke kalau memang kita mau nyigar dan kita punya uang, kita mau beli, kita belilah. Tapi belilah sesuai dengan pocket Anda. Yes. Artinya dengan uang, karena banyak pilihan ya Mas ya. Betul. Ya, artinya tadi garis bawahnya adalah stigma itu bukan untuk kita rubah. Tapi artinya kita berjalan aja beriringan dengan stigma itu. Karena juga untuk beberapa orang, cerutu itu dinikmati bukan dari rasanya, tapi lebih ke dinikmati dari bagaimana sebuah cerutu itu bisa meningkatkan sebuah gengsi seorang. Oh ya. Jadi artinya kalau kita nyigar, strata kelas kita dengan sigar ini menjadi naik. Itu juga ada Mas. Jadi sebenarnya bukan hanya dari rasanya aja, tapi dari sudut lain pun kan bisa menikmatinya Mas. Dari ibaratnya prestisius sigarnya dari prestisiusnya pun bisa dicari juga di situ ya. Dan itu pun nggak salah ya Om ya? Nggak salah. Nggak salah ya? Betul-betul nggak salah. Karena memang sigar memang yang diangkat prestisiusnya. Betul. Tetapi yang harus garis bawahi, saya perlu penekanan nih. Orang mahasiswa pun atau mahasiswa pun, tukang becak pun, petani pun, boleh nyigar kan? Ambil contoh ya Mas, ini. Wah ini. Saya menjadi orang biasa sekarang tanpa ada jas, tanpa ada sepatu ya kan, dan saya nyigar. Artinya mau Anda mau bagaimanapun juga, mau style seperti apa, do your own style lah. Itu aja sih garis bawahnya Mas. Oke. Sepatu Kuranono. Sepatunya tolong sepatu deh. Ya, gitulah artinya bahwa do your own style lah. Artinya mau Anda mau seperti apa, Anda mau menikmati sigar pun dengan bermacam cara, seenaknya Anda, karena sebenarnya kan menikmati cerutu itu lebih ke bagaimana kita nyaman sih Mas. Bukan kita membawa diri kita untuk merubah menjadi style orang lain, atau style yang sudah menjadi stigma bahwa kalau orang nyerutu itu harus pakai yang berjas dan sebagainya. Enggak juga Mas, kalau itu menjadi hal yang nggak nikmat, ya ngapain juga, gitu loh Mas. So timing nyigar pun harus disesuaikan dengan style masing-masing. Setuju Mas. Buat saya lebih suka nyigar di tempat yang malah saya sendiri. Saya di tempat yang sepi. Karena menikmati sigar itu benar-benar saya bisa menikmati betul dari rasanya. Karena saya melihat sigar itu dari rasa sebuah cerutu, bukan dari gengsinya. Iya. Bahkan kita ini sekarang aja pun nggak ada brand, nggak ada brandnya sama sekali. Gitu ya. Artinya kalau kita bertemu dengan banyak orang, terus kita ngobrol dan sebagainya, itu sebenarnya menikmati sigarnya menjadi berkurang, Mas. Iya. Sekarang pun ini jujur aja ya, saat sekarang pun kita nggak bisa menikmati sigarnya. Setuju. Karena kita fokus dengan obrolannya, gitu. Tapi tetap aja lebih enak lah, Mas. Tetap enak ya. Gitu loh. Cuman intensitas enaknya orang beda-beda ya, Om ya. Berarti ini kesimpulan artinya sigar is exclusive, that's right, benar. Betul. Barang eksklusif benar. Tapi apakah sigar itu harus harus hanya digunakan oleh orang-orang eksklusif? That's wrong ya, istilahnya. Semua orang bisa pakai sigar. Semua kalangan bisa pakai sigar. Setuju. Menengah ke bawah, menengah atas pun bisa pakai sigar. Setuju, Mas. Dengan kunci sesuaikan kantong Anda. Ya. Terus timingnya pun kita bisa nikmatin kapan aja. Tadi bahasa aduh, aku nggak bisa bahasa Inggris soalnya, sorry tenan nih. Ya, lakukan sesuai gaya Anda lah. Ya, lakukan sesuai dengan gaya Anda dan sesuai dengan dompet Anda ya. Setuju. Artinya cari cara untuk menikmati sigar. By the way, kita sekarang ini pun kita nikmatin dengan kopi dan goreng aja, Om ya. Ada stigma mengatakan bahwa sigar itu enak dengan minuman keras ya, Mas. Iya. Nah, kalau buat saya, karena saya garis bawahnya adalah do your own style, saya lebih suka pairingnya ya dengan kopi. Tapi by the way, ini jangan kita ulas secara detail, Om. Karena nanti ada konten khusus untuk bahas ini. Jadi kita bahas dulu tentang sigar is eksklusif. Artinya ya itu tadi ya, benar eksklusif. Tapi semua kalangan, nggak hanya kalangan eksklusif itu bisa menikmati sigar.
Oke, bener ya. Kita anggap semua orang bisa pakai sigar. True. So buat teman-teman yang pengen, teman-teman smoke people yang masih mikir bahwa wah saya tuh harus ibarat melewati taraf strata khusus yang harus nikmati sigar, buang jauh-jauh stigma itu. Teman-teman bisa pakai sigar kok. Buat anak-anak muda khusus, tapi syaratnya 18 tahun ya Om ya. Ya, betul. Ya, syarat utama smoke people 18 tahun. Jangan coba-coba toko sigar belum umur 18 tahun terus beli sigar ya. Kuncinya di situ. Ya, jadi syaratnya kalau untuk nyigar itu bukan berarti Anda punya uang banyak, Anda punya rumah atau Anda punya strata sosial yang tinggi. Itu syarat untuk Anda mencari suami atau Anda mencari istri. Bener, nah, itu bener. Lah kalau cerutu mah nggak perlu. Si guyune paling gede iki ketoke sing lagi golek suami karo golek bojo iki ketoke iki. Banter banget ono sing guyu banter banget mau iki. Jadi ya, kalau untuk Anda menaikkan strata, jangan untuk Anda untuk menyigar. Itu buat yang lain. Mending kalau Anda menaikkan strata Anda, menaikkan ekonomi, menaikkan sosial Anda, ya larinya ya Anda mau cari istri pasangan ya. Anda menjadi calon menantu yang baik, ya gitulah. Yes. Oke. Siap, mungkin bisa ditangkap ya smoke people ya. Itu tadi kesimpulan yang sangat-sangat penting buat teman-teman smoke people yang harus teman-teman tangkap ya. Karena itu tadi sigar memang barang eksklusif karena dari eksklusifnya dihitung dari prosesnya, proses produksinya, bahan bakunya yang benar-benar eksklusif dan juga sampai ke proses pemasarannya juga eksklusif kan. Nggak hanya standar kita jual di toko kelontong nggak bisa kita jual. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Coba deh teman-teman cari tuh toko kelontong yang jualan beras, ono sik dodolan cerutuk jarang loh ya Om ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah semua orang, semua kalangan, milenial muda sampai orang yang punya jabatan setinggi apapun semua bisa nikmatin sigar, tapi harus sesuaikan dengan budget dan kantong teman-teman dan sesuai dengan style teman-teman. Oke, smoke people, terima kasih ya udah menonton. Habis ini kita akan bahas tentang break the rule of cigar. Oke, siap. Pasti lebih menarik lagi. Oke, sekian dari saya. Thank you Om Fred. Sama-sama, teman-teman semua. kasih. Semoga nanti tetap sehat dan tetap waras yang paling penting ya, tetap waras. Ya. Kalau nggak waras susah buat nonton video kita karena video kita akan selanjutnya akan bahas tentang hal yang kontroversi pastinya. Oke, terima kasih semua people. Tungguin video kita selanjutnya and love Indonesia and you.